Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa fundamental saham ISAT, ITMG, HRUM, metode value investing Juli tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1, di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham ISAT, ITMG, HRUM ini. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sebelum kita membahas tentang value investing saham ISAT, ITMG, HRUM, kita simak dulu profil dari ISAT, ITMG, HRUM, berikut. Satu, ISAT. PT Indosat Terbuka adalah perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi, layanan telekomunikasi, serta teknologi informasi, IT, dan atau layanan teknologi konvergensi. Perusahaan beroperasi melalui 3 segmen, seluler, telekomunikasi tetap dan multimedia, komunikasi data dan internet, MIDI. Perusahaan menyediakan layanan teleponi dasar, layanan multimedia, layanan teleponi internet, layanan titik akses jaringan, layanan internet, jaringan telekomunikasi mobile dan jaringan telekomunikasi tetap. Perusahaan juga terlibat dalam transaksi pembayaran dan layanan transfer uang melalui jaringan telekomunikasi, serta teknologi informasi dan atau teknologi konvergensi. Perusahaan membantu memanfaatkan jaringan berbasis protokol internet, IP, untuk melayani berbagai sektor, termasuk korporat, seluler, dan retail. Perusahaan menawarkan layanan korporat untuk perusahaan besar, menengah dan kecil. Perusahaan juga menawarkan solusi konektivitas, termasuk Ethernet, penyewaan jalur data, transponder dan akses internet. Laporan keuangan ISAT sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing ISAT. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 1,90 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 1,86 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham ISAT saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 66,33 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 12,16 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham ISAT saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 247,07% sedangkan rata-rata industri sama dengan 192,18%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham ISAT saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 1,91% sedangkan rata-rata industri sama dengan 19,03%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham ISAT saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 1,18% sedangkan rata-rata industri sama dengan 0,30%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham ISAT saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal, overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp1.408, sedangkan harga saham saat ini Rp6.325, sehingga kita beri 0 poin. Total poin value investing ISAT sama dengan 1, atau 16,67%. 2. ITMG. PT Indo Tambang Raya Megah Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Melalui anak perusahaannya, seperti PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, PT Barinto Ekatama, PT Kitadin dan PT Jorong Barutama Greston.
perusahaan ini mengoperasikan sejumlah konsesi pertambangan batu bara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Indonesia. PT Indominco Mandiri juga mengoperasikan terminal batu bara, yang digunakan untuk penimbunan, pencampuran, dan pemuatan kapal, dan pembangkit listrik, yang memasok listrik ke pelabuhan dan pabrik pengolahan batu bara, baik terminal batu bara maupun pembangkit listriknya berada di Bontang, Indonesia. Anak perusahaan lainnya adalah PT ITM Indonesia, yang bergerak dalam perdagangan batu bara, dan PT Tambang Raya Usaha Tama, yang bergerak di bidang penyediaan jasa penambangan. Laporan keuangan ITMG sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing ITMG. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 1,66 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 3,73 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham ITMG saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 2,70 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 8,68 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham ITMG saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 54,27% sedangkan rata-rata industri sama dengan 34,48%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham ITMG saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 61,31% sedangkan rata-rata industri sama dengan 48,48%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham ITMG saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 33,24% sedangkan rata-rata industri sama dengan 28,60%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham ITMG saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp160.267, sedangkan harga saham saat ini Rp30.025, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing ITMG sama dengan 5, atau 83,33%. HRUM. PT Harum Energi Terbuka adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang industri pertambangan batu bara terpadu. Perusahaan mengoperasikan rantai pasokan terintegrasi secara vertikal yang menghubungkan operasi penambangan sampai ke pemuatan kapal lepas pantai. Infrastruktur penunjang penambangan batu bara yang dimilikinya meliputi pengangkutan jalan, pelabuhan, pabrik pengolahan batu bara, tugboat dan kapal tongkang serta floating cerane. Melalui anak perusahaannya, seperti PT Mahakam Sumber Jaya, PT Tambang Batubara Harum dan PT Karya Usaha Pertiwi, perusahaan mengelola sejumlah lokasi penambangan batu bara di Kalimantan Timur, Indonesia. Perusahaan menjual batu bara terutama untuk perusahaan pembangkit listrik di China dan Korea Selatan. Anak perusahaan lainnya termasuk PT Layar Lintas Jaya, yang bergerak di bidang jasa tongkang dan transshipment, Energi Australia Ltd, dan Harum Energy Capital Ltd. Laporan keuangan HRUM sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing HRUM. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 1,71 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 3,73 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham HRUM saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 5,39 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 8,68 kali.
Dapat disimpulkan bahwa per saham HRUM saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 30,70%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 34,48%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham HRUM saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 31,58%, sedangkan rata-rata industri sama dengan minus 48,58%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham HRUM saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 41,38%, sedangkan rata-rata industri sama dengan minus 28,60%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham HRUM saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp3.757, sedangkan harga saham saat ini Rp1.440, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing HRUM sama dengan 5, atau 83,33%. Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan PBV, per, DER, ROE, NPM dan discounted cash flow, DCF, silahkan subscribe dan komen pada video ini, nanti saya kirimkan via email. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi agar channel YouTube Cuan Harian semakin semangat membagikan tips dan analisa seputar saham, silakan scan QR Code berikut atau klik link donasi di deskripsi video ini. Terima kasih. Kesimpulan. Berikut nilai acuan yang saya gunakan untuk menentukan hasil akumulasi value investing. Jika total persentase value investing sama dengan 0%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat tidak bagus. Jika total persentase value investing kurang dari 50%, maka value investing saham tersebut saat ini tidak bagus. Jika total persentase value investing 50% sampai 70%, maka value investing saham tersebut saat ini belum bagus. Jika total persentase value investing lebih besar dari 80%, maka value investing saham tersebut saat ini bagus. Jika total persentase value investing sama dengan 100%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat bagus. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham ISAT, ITMG, HRUM, sesuai dengan data per tanggal 3 Juli tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham ISAT saat ini value investingnya tidak bagus, 16,67%, dikarenakan nilai PBV-nya di atas rata-rata industri, nilai PER-nya di atas rata-rata industri, nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, overvalue. 2. Saham ITMG saat ini value investingnya bagus, 83,33%, namun perlu diperhatikan nilai DER-nya di atas rata-rata industri. 3. Saham HRUM saat ini value investingnya bagus, 83,33%, namun perlu diperhatikan nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri. Semoga tips ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.